Saya mendapat kesempatan satu-satunya calon dari Dumai, satu-satunya calon dari pesisir, dan memang sampai saat ini tidak ada calon yang berasal dari Bengkalis. Kebetulan saya lahir di Bengkalis, ya, dari Meranti. Saya juga punya keluarga besar di Meranti. Saya juga punya keluarga besar di Rokan Hilir yang juga tidak punya calon. Maka tagline kita itu adalah perjuangkan Riau Pesisir. Sejak 24 tahun itu ya, 24. Dumai itu belum pernah ada tokohnya yang mewakili mendapat kursi pada porsi DPD RI maupun DPR RI. Nah, kalaupun saya nanti akan terpilih, amin ya. Insyaallah, amin. Ya. Ini adalah pacah talua. Karena kawasan pesisir ini adalah ujung tombak pertumbuhan itu sendiri. Tapi dia juga penyumbang untuk pertumbuhan secara nasional. Nah, ini semua tidak ada yang mengkomunikasikan. Orang pesisir itu harus ada wakil di Senayan. Dumai ini ya adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bahwa mereka harus bersyukur ya dengan kota ini. Biasalah kalau kita berada di pinggir laut itu masalahnya ya banjir. Tapi ada persoalan-persoalan besar bahwa kita adalah berada pada lintas perdagangan dunia yang disebut dengan jalur sutra. Jalur sutra. Sudah terhubung dengan Selat Melaka ini gitu. Kalau misalnya dia punya konektivitas yang baik di antara Dumai sebagai entiti daerah dan Jakarta sebagai pusat pemerintahan itu, dia terkomunikasikan dengan baik. Saya yakin Dumai ini akan lebih maju di masa akan datang. Ketika kita bicara tentang maqasid syariah itu, ya, ketika kita ingin menegakkan syariah itu, pastikan kesejahteraan sudah terjadi. Sejahterakan masyarakat. Pancasila itu sendiri kan penetrasi dari konsep-konsep maqasid syariah. Tugas pemimpin yang paling utama itu adalah mensejahterakan. Tidak akan bisa orang masuk Selat Melaka ini tanpa ada orang Rempang. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Baik sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, Baim kembali lagi hadir ya buat Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Saya kembali menghadirkan ya salah satu sosok penting juga di Kota Dumai ini, dan juga beliau digadang-gadang juga nih bakal menjadi duduk ya di DPD RI mewakili Dapil Riau ya. Siapa sosoknya? Kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri nantinya ya. Saya mau menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa enaknya? Bapak, abang apa ini ya? Abang saja. Abang ya. Biar mudah. Iya. Oke, Bang Rizal Akbar ya. Siap. Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar, Ya, SSI Phil. ya. Nanti detailnya biar abang nyampaikan ya. Yang pastinya saya juga pengen ngasih tahu buat sobat podcaster ya, beliau adalah salah satu dokter ekonomi Islam, doktor ya, bukan dokter ya. Doktor ekonomi Islam Universitas Trisakti tahun 2016. Ya, lulus dengan cum laude. Luar biasa. Cum laude itu berapa tahun sih, Pak? Cum laude itu dia harus kurang dari 3 tahun. Jadi saya menyelesaikan itu 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan ya. S3. Alhamdulillah, luar biasa ya. Pasti tertarik dong ya. Apa mau kita bincang-bincangkan malam hari ini? Kita kasih kesempatan dulu buat memperkenalkan diri Pak kepada penonton kita. Terima kasih ya Pak Baim ya, kesempatan yang diberikan ya di studio yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah Pak. Ya, beginilah keadaannya Pak. Perkenalkan, nama saya ya Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar MPhil ya. Nanti kalau di kartu suara tuh Dr. HM Rizal Akbar SSI MPhil ya, nomor 20. Nomor 20. Alhamdulillah, ini kan proses panjang untuk proses pencalonan DPD RI ya, melalui sebuah proses yang panjang, dan akhirnya saya mendapat kesempatan satu-satunya calon dari Dumai. Satu-satunya calon dari Dumai. Satu-satunya calon dari Dumai, satu-satunya calon dari pesisir. Kelewatan kalau warga Dumai nggak dukung ya.
Insya Allah warga Dumai pasti dukung. Ya pastinya Insya kita Allah. bukan upaya menggiring atau mendukung dulu Pak ya. Yang pastinya kita kasih gambaran bahwasanya Iya. beliau adalah salah satu-satunya ya perwakilan dari Dumai. Iya, siap. Lanjut Pak. Dan memang sampai saat ini tidak ada calon yang berasal dari Bengkalis. Kebetulan saya lahir di Bengkalis ya. Dari Meranti, Ya. saya juga punya keluarga besar di Meranti. Saya juga punya keluarga besar di Rokan Hilir yang juga tidak punya calon. Maka tagline kita itu adalah perjuangkan Riau Pesisir. Wah, itu Riau dia. Pesisir ya. Jadi kalau kita Iya. ngomongin Riau Pesisir nih, tanggapan orang beda-beda nih. Iya, Macam-macam nih di kepalanya nih. iya. Riau Pesisir berarti mau pecah nih atau apa gini ya? Iya. Nanti kita bakal kaji lagi, bakal obrolin lagi, bakal diskusikan lagi biar jelas ya. Mm. Terus kita juga kasih tahu nih, beliau adalah salah satu pendiri, salah satu apa memang satu-satunya nih Pak? Iya, salah satu pendiri. Salah satu ya, Iya. salah satu pendiri Yayasan Tafakun Fidin. Tafakuh Fiddin. Tafakuh Fidin. Ya. Awalnya dulu STAI ya. Iya. Sekarang menjadi Institut Agama Agama Islam. Islam. Naik kelas berarti, Pak? Naik kelas. Ya. Saat ini Pak, boleh tahu Pak, Bapak di Ya. sana sebagai apa nih? Saya masih tetap sebagai ketua yayasan. Tapi dengan sekalian ngajar nih. Sekaligus saya juga sebagai dosen. Dosen juga ya. Saya juga mengajar di beberapa tempat. Heeh. Di masa lalu saya juga sempat mengajar di IPDN kampus Rokan Hilir ya. Di PDN Rokan Hilir. Nah, sekarang juga mengajar sebagai dosen terbang di STIE Bengkalis ya, dalam bidang dalam bidang ilmu makroekonomi, makro dan mikroekonomi syariah, dan sempat juga diminta sebagai dosen untuk program pasca sarjana di Trisakti Jakarta. Kebetulan sempat saya mengajar di sana dalam bidang matrikulasi mikroekonomi syariah. Oke. Menarik pastinya, apalagi beliau dengan basicnya adalah doktor ekonomi ya. Dia paham lah dengan kondisi-kondisi bagaimana juga kita di Kota Dumai, di Riau juga permasalahan-permasalahan isu-isu di masyarakat nih. Siap. Apa yang bakal kita angkat, apa yang bakal kita gebrak nih ya. Iya. Tanpa ada gebrakan nggak jalan nih kayaknya. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan juga ya di awal juga kita sama-sama lah mendoakan ya. Kalau dukungan nanti aja, kita doakan saja dulu ya. Ya. Kalau dukungan tuh nanti di 14 Februari ya. Iya, Siap. Silahkan saja masyarakat ya. Jika memang sosok ini memang menjadi keterwakilan ya, menjadi suatu hal yang layak, ya silahkan saja ya. Tapi yang saat ini kita doakan saja, kita punya keterwakilan di DPD RI. Siap. Oke Bang ya. Ini masih juga jadi suatu hal yang rancu juga di masyarakatnya. Ya. Yang jelas kita di pemilu nanti kita dihadapkan dengan 5 hal yang harus kita pilih. Yang pertama adalah Presiden, DPR RI, DPD RI, DPD Provinsi, dan juga DPRD daerah, kota, dan kabupaten ya. Ya. Jadi ini Bang, apa sih Bang tugas, apa ada kesamaan nih antara DPD dengan DPR nih Bang? Iya, ya. Mungkin Abang bisa jelaskan lah ya. Baik, DPD ini adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Ya, Daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Kalau di negara-negara lain namanya senator. Senator ya. Senator. Senator ya. Senator ini kalau Presiden Amerika berhalangan, ya, wakil presiden berhalangan, maka digantikan oleh senator. Gitu. Tapi tidak untuk Indonesia. Beda ya. Beda Indonesia. Aturan Indonesia itu ada aturan bicameral namanya, ya. Jadi 2 kamar. 2 kamar, satu mewakili orang dan mewakili ruang. Ya. Nah, kalau yang mewakili orang itu secara ideologis diimplementasikan melalui partai politik. Tapi yang mewakili ruang itu adalah DPD RI. Dia mau betul-betul mewakili Riau. Jadi dia tidak bicara lain. Ya, yang dia bicarakan adalah kepentingan masyarakat Riau secara entitas kedaerahan. Jadi memang sangat primordial. Jadi artinya bicameral itu memberikan ruang kepada kita bahwa ya yang kita perjuangkan itu secara primordial daerah Riau. Khusus Riau. ya. Daerah Riau. Jadi 4 orang calon, 4 orang yang akan terpilih itu mereka akan membawa ya Riau. Tapi memang kita juga agak bersedih hati hari ini. Ya, sejak 24 tahun itu ya. 24 tahun. Riau Dumai itu belum pernah ada tokohnya yang mewakili mendapat kursi pada porsi DPD RI maupun DPR RI.
Nah, kalaupun saya nanti akan terpilih, amin ya. Insyaallah Amin. ya. Ini adalah pacah talua. Pacah talua ya. Ini adalah pacah talua. Mari kita pacah talua. Iya. Ya, Intinya, seperti itu. Tadi ya kita sejauh ini pasti mendoakan nih Bang. Ya, amin, amin. Soal dukungan itu hati Bang. Ya, hati. Ya. Oke Bang, DPD berarti ini adalah independen Bang. Ya. Independen ya. Independen. Tanpa partai. Tapi yang saya tahu nih Bang, Abang lama berkecimpung di PKB juga, Iya. tokoh juga di NU juga, Iya. dan fanatiknya Pak Gus Dur juga, ya. Kenapa nih Bang? Akhirnya hengkang ke partai, terus sekarang memilih jalur independen nih Bang. Iya. Cerita dong. Iya gini, karena saya itu banyak berteman dengan partai politik, ya. Dan akhirnya kan kalau diajak ke satu partai dan partai yang lain kan rasanya kan nanti akhirnya mencoba untuk pecah dengan partai kawan-kawan yang lain ya kan. Jadi supaya bisa bersilaturahmi terus, maka saya tidak memilih partai manapun. Gitu ya. Nah, saya secara independen tapi tetap berpolitik. Tapi itu paling tidak salah satu alasan. Tapi yang terpenting adalah bahwa saya ingin lebih concern untuk memperjuangkan daerah. Ya, karena saya juga pernah merasakan menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, ya, bahwa walaupun saya punya dapil, belum tentu saya secara automatically bisa memperjuangkan dapil saya, karena saya juga harus tamikna watokna kepada partai saya, ya kan, dan itu kan menjadi wacana menarik sebelum pemilu yang lalu, ya kan. Nah, itu yang dikemukakan oleh Pak Bambang Pacul itu ya. Ya kalau masih ingat itu ya, artinya saya tidak perlu jelaskan lagi gitu ya. Nah, untuk konsistensi kita untuk memperjuangkan daerah, bicara secara lantang, membangun narasi-narasi tentang kedaerahan, menurut saya DPD RI. Dari jalur independen ya. Independen ya. Dan kita juga bisa feel memang pokir kita, pokok pikiran kita yang kita sampaikan gitu ya. Bukan intervensi partai atau dan lain-lainnya ya. Oke. Apalagi kita juga fenomena saat ini dalam politik juga ya. Ini terkait setuju tidak setuju, tapi terjadi seperti inilah ya. Tidak ada teman sejati dalam politik ya. Tidak ada juga musuh sejati juga dalam politik. Yang ada adalah kepentingan abadi gitu ya. Itu kan jadi apa juga Bang ya? Iya. Jadi pemikiran juga tuh ya. Iya. Oke nih Bang, terkait hal nih Bang ya. Majunya Abang lewat jalur independen, DPD RI ya, berarti dari dapil Riau mewakili bukan hanya Dumai sih sebenarnya, tapi Riau ya. Secara keseluruhan. Riau secara keseluruhan, di depan tokohnya nih hadir di Dumai. Yang Abang kuasain tentu masalah ekonomi nih Bang. Kita juga pengen tahu nih Bang, di Riau ini ya, gede nih Bang ya. Bagaimanapun kita secara garis besar ya, kita bisa ngelihat oke mungkin ya, tapi ada hal-hal, ada isu-isu juga yang saat ini perlu juga kita perhatikan nih Bang. Analisa Abang nih Bang, dalam segi ekonomi nih Bang. Baik, dari sisi ekonomi ya, kita tentu lebih melihat kepada indikator ekonominya itu kan ada dua hal paling tidak yang penting ya. Pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi. Terus kalau kita ingin melihatnya apakah tumbuh itu dia memberikan kesejahteraan, maka kita tentu melihatnya dari Gini rasio namanya ya. Nah, ini kita melihat bahwa ya di Riau itu ada dua titik pertumbuhan. Satu namanya Pekanbaru, satu lagi namanya Dumai. Satu adanya di kawasan tengah di antara pesisir dan darat. Satu lagi di kawasan pesisir. Nah, ya apa namanya dinamika ekonomi yang baik di Dumai itu tidak selaras dengan apa yang disebut dengan Gini rasio, pemerataan tidak selaras dengan misalnya ketika kebutuhan terjadinya keseimbangan umum. Keseimbangan umum itu namanya adalah kesejahteraan ya. Dalam konteks orang untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya itu ya. Nah, ini kan harusnya dicocokkan lah. Artinya tumbuhnya tinggi, kesejahteraan masyarakat juga baik. Harusnya seperti itu. Ini yang tidak terjadi, terutama di kawasan-kawasan pesisir. Belum lagi kita bicara pada persoalan ya resiko atas lingkungan hidup. Ya. Belum lagi kita bicara tentang pada persoalan bahwa kita adalah pintu terdepan yang berhadapan juga dengan banyak masalah. Bukannya itu adalah hidangan untuk bagaimana kita lebih baik, tapi kita hanya menerima masalah. Misalnya
human trafficking. Misalnya kita hanya bisa berhadapan dengan persoalan narkoba dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini harus dikomunikasikan dengan baik. Ini harus dimodelkan dengan baik. Bagaimana kawasan-kawasan pesisir. Maka saya kenapa mengambil tagline kawasan pesisir? Karena kawasan pesisir ini adalah ujung tombak pertumbuhan itu sendiri. Bukan hanya dia akan melahirkan sustainability ekonomi bagi masyarakat pesisir, tapi dia juga penyumbang untuk pertumbuhan secara nasional. Nah, sementara kebijakan-kebijakan yang memberikan jaminan kepada kawasan pesisir, ya kawasan pesisir ini yang saya maksud itu mulai dari Meranti, ya Bengkalis, terus Dumai sampailah kepada Rokan Hilir itu sepertinya kita cukup saja dengan otonomi daerah. Kita sudah cukup dengan hadirnya pemerintahan daerah. Buktinya tidak. Bahwa banyak ya kebutuhan-kebutuhan kita dengan Jakarta. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang hadir di sini, mereka tidak tunduk dengan kekuasaan di daerah. Iya. Banyak kepentingan-kepentingan ekonomi kita seperti tambang pasir, ya, seperti persoalan ekspor sawit, CPO dan sebagainya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa membuat kebijakan juga. Tidak juga bisa membuat aturan ke mereka. Ya. Ketika kita bicara tentang sektor transportasi laut dan sebagainya, ya. Nah, ini semua tidak ada yang mengkomunikasikan. Ini semua hari ini kalau kita ingin menarasikan, narasi itu harus disambung oleh lidah-lidah yang lain. Kenapa kita tidak dengan lidah sendiri? Kenapa kita tidak menyampaikan sendiri? Untuk itu orang pesisir itu harus ada wakil di Senayan, begitu. Kalau tidak, bagaimana bisa menyambung lidah? Apa yang mengerti keadaan gitu adalah warga dari sendiri ya. Kalau misalnya podcast kita ini didengarkan, mungkin orang pesisir juga harus jadi menteri. Kan itu ya. Bukan hanya sebagai jadi DPD RI, tapi jadi menteri. Ya, karena setiap warga negara juga punya hak yang sama ya. Kalau kita sudah menjabarkan tentang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kesetaraan tadi bagaimana. Kita menyumbang terbesar ekspor CPO dari Pelabuhan Dumai sampai sekian puluh triliun dan sebagainya. Sampai pengelola CPO-nya juga ada di Kota Dumai. Ada Kota Dumai ya. Jadi ini kita bukan menganggap itu sebagai masalah, tapi paling tidak kalau ada orang daerah yang menyambung lidah orang daerah itu sendiri, itu akan lebih baik ya. Nah, ini supaya tidak terjadi disinformasi. Iya. Pasti ya kalau juga orang memang orang daerah, pasti tadi dia lebih mengerti Bang. Dan yang disampaikan adalah fakta. Bukan dari itu ya. Itu. Dari ordal gitu. Dari ordal. Menarik Bang ya kayak isu-isu Pilpres ini juga masih menarik lah ya. Hal-hal kecil aja bisa jadi omongan nih. Kita lanjutkan nih Bang ya. Oke. Terus nih masih lagi juga Bang berkaitan dengan aktivitas Abang ya, dengan akademisi Abang ya di ekonomi tadi ya. Tadi ngomongin Riau nih. Di Dumai Bang, pertumbuhan ekonomi di Dumai menurut Abang. Baik, jadi gini ya, saya ini kan tadi saya lupa menyampaikan, ada yang terpenting dari apa yang saya lakukan hari. Saya ini Sekjen Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka. Yang ini juga dengan beberapa teman-teman di Malaysia dan Thailand ya, dan sebagainya. Nah, Dumai ya, ini kan kawasan yang hari ini sangat strategis sebenarnya, karena betul-betul berada di pintu terluar, dan dia betul-betul berada di jalan raya besar, tepi jalan raya itu yang bernama Selat Melaka. Selat Melaka ya. Selat dengan tingkat kesibukan yang luar biasa, dan jauh lebih padat dari terusan Suez. Terusan Suez yang begitu digali dan segala macam itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dumai yang sudah Allah hadirkan tuh. Cuman kan persoalannya hari ini kesibukan itu kan tidak ada kita di sana. Ya, tidak ada kita di sana, tidak ada kita sedikit pun mengaturnya, tidak ada kita yang anak-anak kita yang bermain di sana. Ya, jadi itu sebuah peluang besar ya. Itu peluang besar. Singapura jadi besar gara-gara itu Bang. Iya, jadi ya Dumai ini ya adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Makanya saya selalu ingin mengingatkan generasi muda yang ada di kota Dumai ini bahwa mereka harus bersyukur ya dengan kota ini.
Ya, jangan dengan hanya masalah. Biasalah kalau kita berada di pinggir laut itu masalahnya ya banjir, ya kan. Ya. Kalau itu aja yang kita jadikan tema perbincangan ya Enggak. tidak menarik gitu ya. Iya. Tapi ada persoalan-persoalan besar bahwa kita adalah berada pada lintas perdagangan dunia. Dan itu bukan hanya sekarang, ya. Itu sejak masa-masa lalu ketika kita bicara tentang apa yang disebut dengan jalur sutra. Sudah terhubung dengan Selat Melaka ini gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi Dumai ya dari kondisi yang seperti itu tuh ya itu luar biasa. Contoh ketika Covid misalnya, di saat ekonomi nasional berada pada posisi minus, Dumai masih plus. Nah, pertumbuhan yang plus itu luar biasa. Itu kaitannya nanti dengan persoalan lapangan kerja, sustainability perusahaan dalam mempertahankan dunia kerjanya dan sebagainya itu. Ya, jadi Dumai kalau misalnya dia punya konektivitas yang baik di antara Dumai sebagai entiti daerah dan Jakarta sebagai pusat pemerintahan itu dia terkomunikasikan dengan baik. Saya yakin Dumai ini akan lebih maju di masa akan datang. Jika sudah terintegrasi dengan baik, terkomunikasikan dengan baik. Apa kebutuhan di sini juga tersampaikan di sana. Terus di sana juga merespon dengan baik. Mengucurlah semuanya. Itu dia ya. Insya Allah Bang ya. Amin. Ya, intinya perjuangan ini bukan hanya perjuangannya Bang Rizal ya, tapi ini adalah perjuangan masyarakat Kota Dumai ini. Bagaimana kita juga bisa menghadirkan ya. Tapi itu tadi saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Saya bukan dalam upaya untuk mendukung dulu karena nggak boleh. Oke Bang ya, tadi seputar organisasi yang disebutkan tadi ya, Perhimpunan Selat Melaka ya, ini perlu juga kita bahas lagi nih Bang. Abang sebagai sekjen dalam artian ini suatu hal yang luar biasa loh. Ternyata anggota-anggota di sana juga bukan orang-orang Indonesia juga ya. Ini juga banyak tokoh-tokoh yang hadir di sana dari Malaysia, dari Thailand tadi Bang ya. Dan tentunya punya kepentingan yang sama juga Dengan kepentingan sama tadi, membuatlah sebuah organisasi ini bagaimana jadi wadah untuk memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan setiap negara masing-masing kan. Oke, sejauh ini Bang, upaya yang udah dilakukan nih Bang dari organisasi, mungkin ada sinergi dengan pemerintah atau memang sudah ada gebrakan-gebrakan lain, mungkin apa Bang? Ya, jadi gini, pertama saya ingin sampaikan bahwa Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka ini kita declare pada tahun 2018 atau 2019 ya. Itu di Dumai. Di Dumai malah ya. Jadi Dumai tempat deklarasinya. Nah, terus apa yang kita lakukan di sana? Yang kita lakukan di perhimpunan ini adalah paling tidak ya. Pertama, menghimpun pemikiran yang sama atas hadirnya Selat Melaka ini. Baik melalui forum diskusi, ya terutama pada masa Covid kita lebih banyak kepada webinar internasional. Ya, terus kita juga ada conference, ada conference yang telah mengundang semua ilmuwan-ilmuwan Indonesia, Malaysia pada waktu itu, dan ada juga dari beberapa negara lain luar yang ikut ya. Itu ada terhimpun 60 artikel yang kita muatkan di dalam beberapa jurnal-jurnal ya di beberapa perguruan tinggi yang ada di Malaysia dan Indonesia pada waktu itu. Nah, semuanya membahas tentang Selat Melaka. Nah, ini adalah bagian daripada kita ingin menyadarkan ya, terutama insan-insan akademik dulu bahwa Selat Melaka adalah halaman kita, adalah peradaban kita, adalah awal mula bagaimana sejarah Nusantara ini ditorehkan. Tuh. Nah, alhamdulillah hari ini sudah mulai banyak. Seperti misalnya kawan-kawan di Pekanbaru sudah mulai ada integrasi dengan kita untuk kerjasama ya dalam rangka kajian-kajian Selat Melaka dari multidisipliner. Ya, jadi tidak hanya dari sisi ekonomi, dari sisi kebudayaan kita juga menanggapi itu. Malah dari sisi persoalan-persoalan yang sangat detail, misalnya antropologi, ya antropologi Islam, misalnya muamalah Islam di Selat Melaka dan sebagainya. Ini luar biasa memang kalau PIPSM. Hasil dari konferensi tadi tidak ada rekomendasi khusus ya Bu yang mungkin disampaikan? Ya itu pasti, pasti kita sampaikan kepada pemerintah dari ketiga negara. Ya. Rekomendasi-rekomendasi yang kita buat selama pelaksanaan apakah webinar dan sebagainya. Kita pernah melaksanakan webinar misalnya wakaf, wakaf Asia Tenggara, tapi memang yang lebih jalan itu kan Thailand ya. Thailand itu
wakafnya luar biasa. Sudah saat ini sudah jadi mall dan sebagainya kita yang belum, kita ini suka terlambat ya. Tidak apa-apa lah, yang jelas berbuat Bang ya. Iya, siap. Tadi masalah ekonomi Bang, kita juga perlu memperhatikan saat ini ya, kita nggak bisa menutup mata juga ya bahwasanya banyak generasi muda kita yang saat ini untuk mendapatkan pekerjaan, lapangan pekerja juga belum bisa terbuka ya dengan secara optimal nih. Adapun hadirnya perusahaan-perusahaan besar di Kota Dumai ya, adapun aturan-aturan yang kita sepakati sebagai aturan yang VIP katanya 70-30 tadi juga belum bisa terpenuhi ya. Tanggapan Abang nih. Iya, jadi begini ya. Kita memang adalah bagian daripada spirit nasional. Spirit nasional. Jadi artinya tidak ada kawasan khusus yang artinya di sini tempat orang Dumai saja gitu ya. Nah, namun perlu juga ada proteksi. Nah, proteksi itu kan sudah dilakukan oleh DPR kita dengan hadirnya Perda tentang tenaga kerja lokal. Itu sudah semangatnya sudah baik ya, semangatnya sudah baik. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan ini dengan baik. Terus bagaimana menciptakan iklim yang baik ya. Nah, iklim yang baik ini sebenarnya ya dibangun dengan narasi-narasi dengan perusahaan-perusahaan itu secara baik pula. Sehingga memang seandainya pun dijalankan tidak jadi sebuah hal yang membuat memanas nih antara betul. Tidak berbenturan aturan. Karena bagaimanapun untuk kita ini kan ya, untuk kita maklumi hadirnya sektor investasi perusahaan-perusahaan itu sangat dibutuhkan dan pengaruh juga besar buat pendapatan Dumai juga ya, pajaknya dan lain-lainnya ya. Nah, maka saya selalu kadang-kadang, mohon maaf saya minum dulu ya. Silakan Bang. Ya. Seret Bang. Bismillah. Saya perlu selalu juga menanggapi misalnya ketika kita membahas tentang UMR lah misalnya. Nah, UMR itu kan adalah titik temu ya dalam teori ekonomi namanya titik keseimbangan umum antara ketika perusahaannya itu tetap sustainable, tetap berjalan ya. Nah, dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi. Ya. Titik temu itulah yang kita sebut dengan titik equilibrium. Ya. Nah, kita kan tidak boleh juga ujuk-ujuk tiba-tiba hanya bicara pada persoalan mengambil simpati politik bahwa kita menaikkan UMR. Gitu. Iya. Karena kadang-kadang musimnya pas seperti ini Bang ya. Kalau misalnya kita berhasil menaikkan UMR karena kita berpihak kepada masyarakat. Ya. Jadi isu yang seksi kalau tiba-tiba pemilihan ini. Tiba-tiba peraturan itu tidak bisa terlaksanakan. Kenapa? Karena perusahaannya tidak mampu bayar. Kalau dipaksakan, ujung-ujungnya bangkrut usahanya. Akhirnya kan bisik-bisik tetangga kan. Nah, akhirnya bisik-bisik tetangga dan akhirnya barang itu jadi cantik hanya di kertas. Nah, hitunglah dengan benar sehingga titik equilibriumnya itu betul-betul kita temukan. Karena apa? Ketika misalnya ada pertanyaan yang menarik, andai kata ya dalam keadaan krisis ada dua pilihan, apakah kita menyelamatkan para investor atau menyelamatkan orang miskin? Ya, secara ekonomi dan ekonomi syariah sekalipun yang harus diselamatkan itu kan para investor. Ya, usaha tadi ya. Usaha tadi biar dia berputar lagi. Kalau dia berputar lagi, dia bisa menerima orang kerja. Tapi kalau kita ujuk-ujuk kepada orang miskin yang harus kita selamatkan, sekali makan habis besok cari lagi. Itu logikanya Bang ya. Itu logika cara berpikir pembangunan ekonomi. Jadi mungkin logika ini bagi setengah orang tidak menarik. Tapi saya sebagai akademisi ya harus secara rasional menyampaikan hal seperti itu. Nah, untuk itu kita ini kan sebagai sebuah kota bertamadun pendidikan ya. Harusnya tidak boleh maksa-maksa lagi. Kita harus rasional melihat kenyataan apa yang ada di kota kita. Nah, untuk itu saya setuju misalnya ya harus digarap betul SDM kita. SDM yang betul-betul dibutuhkan oleh industri yang hadir di Kota Dumai.
Jelasnya saat ini kan udah jelas nih, Dumai kota industri ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka butuhkan kita punya orang-orangnya nih. Betul. Kita tampilkan. Jadi, Betul. Sinergi kan kalau gitu. Setelah itu pengawasan. Pengawasan dan pengawalan. Karena kan memang ordal ini lagi ya. ini kan. Kayaknya semua beberapa lini juga bakal ketemu kayak gini Bang ya. Kalau ini kan kita tak bisa definisikan. Kalau udah cerita ordal, nah ini kan agak susah kita. Karena posisi kalau kita pun posisinya ini ada nih saudara. Itu. Terus ya kan? kita ngomong lah, sama-sama punya kemampuan yang baik nih. Tapi karena dia nih saudara, tentu kita bakal milih. Kita nggak bisa menafik juga sebenarnya. Betul. Apalagi kalau misalnya dia sudah kerja bagus posisi ini ya kan, datang nanti dari kampung, masa anak kemanakan aja nggak bisa dibawa kan gitu persoalannya kan. Nah ini yang perlu ada semacam pemahaman, ini perlu pengawalan ya, kita orientasikan kepada para pengusaha-pengusaha kita, para investor-investor kita, nah supaya mereka sadar dengan bahwa ini kampung, ini negeri, ya perlu juga ditampung tenaga kerja lokalnya itu. Jadi mereka hadir di sini bukan hanya saja mencari keuntungan, tapi bagaimana juga bermanfaat buat sekitarnya gitu kan. Pada kondisi itu saya setuju dengan kelompok pressure group. Pada posisi itu. Jadi kelompok-kelompok pressure group yang misalnya melakukan aksi-aksi, ya bicara tentang lokal tenaga kerja lokal, saya menjadi sangat simpatik dan memberikan apresiasi. Karena memang persoalan ordal tadi, kalau misalnya linier saja bahwa memang apa yang dibutuhkan itu yang mereka terima, ini jadi oke, kita bisa fair dalam penerimaan dalam pasar tenaga kerja dan sebagainya. Ini kadang-kadang gitu kan. Nah, pengawasan itu paling tidak dimulai dari pemerintah daerah lah, ya kan. Apalagi instansi terkait pastinya, instansi terkait lah, tenaga kerjanya maka perlu transparansi, ya, informasi yang transparan, tidak ada lagi bisik-bisik tetangga. Kan ini kan, ya ini ada penerima nih, ini bisa begini, terima si anak bisa. Nah itu, jadi kalau ini terus kita lakukan, akhirnya kita tidak menyelesaikan pada persoalan-persoalan ini, akan tetap jadi isu terus. Ya akan tetap jadi konflik terus di tengah masyarakat kita itu. Mungkin di saat konflik itu masih munculnya kecil mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Tapi nanti kalau sudah muncul di permukaan ini kan jadi masalah juga nih. Dan berkaitan dengan tidak kondusifnya Dumai ini hari ini gitu kan. Jadi ini juga perlu diperhatikan ya, isu-isu terkait tenaga kerja lokal ya. Kita punya banyak anak-anak muda yang udah selesai sekolahnya, kuliahnya, ternyata pulang ke Dumai juga tidak bekerja ya. Betul. Tentunya kita harus perhatikan ya. Dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, tapi juga bagaimana ini bisa, memang awalnya pasti pemerintah dong pemerintah, tapi bagaimana juga masyarakat nih hadir gitu loh. Hadir dan juga jemput bola ini penting Bang ya. Karena harus mengkritisi juga nih ya, harus dari masyarakatnya terima aja jadi nggak ada juga nih actionnya kan. Makanya peran kelompok kelas menengah itu menjadi penting. Itu namanya civil society ya. Jadi civil society dalam hal ini yang dilakoni oleh NGO ya, kelompok-kelompok pressure group, middle class yang memainkan peran untuk menghubungkan antara kelompok kelompok elit dan kelompok low class ini ya, itu harus dimainkan. Saya lihat ini ada di Dumai dan menarik, dan cuman ini tidak mendapat apresiasi yang baik itu malah kadang-kadang dicemeeh itu ya. Suka demen-demen itu. Iya itu ya. Iya kan tinggal tinggal diajak dialog sebetulnya ya kan, artinya kita nih kalau diajak dialog saya pikir semuanya bisa apalagi terima. Sesuai dengan budaya timuran kita, segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Betul. Tapi kalau dibiarkan lama-lama, jadi bumerang juga nih, ya. Karena gini ya, karena hadirnya industri ya itu pada sisi pertumbuhan itu dibutuhkan secara nasional. Namun pada sisi lain ya, untuk menghadirkan lapangan kerja itu kan kebutuhan lokal sebenarnya. Jadi artinya seimbang lah, bahwa kita mentransformasi kebutuhan nasional ya, memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara nasional itu sudah terjadi. Maka untuk akses atas lapangan kerja itu menjadi kesejahteraannya lokal lah, gitu ya, supaya tidak terjadi namanya economic flying, ya, ekonomi terbang. terbang ya. Jadi ada duit terbang, ya, jadi duit banyak di daerah, tapi tidak
tidak pernah kembali ke hinggap ke daerah, Hmm. tidak jadi putaran Iya, daerah, tidak ah. masuk kepada pasar-pasar Iya, kita. Nah, inilah yang disebut dengan economic flying, ya, ekonomi terbang tadi itu. Jadi bagaimana orang punya penghasilan besar di sini dan menghabiskannya harus di sini Paling juga gitu tidak, ya. janganlah semua, tapi paling tidak sekian persen 70% lah ya lebih besarnya. itu gitu banyak ya. betul tuh. 50 aja lah ya. Mari coba kita hitung ya dengan PDRB yang ada di Dumai ini misalnya ya. Nah, sekarang para pemilik modal tidak ada di sini. Mereka belanja mungkin di Jakarta dan di Jakarta atau di Singapura dan sebagainya. Itu pemilik modal karena dia punya pemilik modal. Keuntungan akan dibagi di sana ya. Terus pada level middle class ya, pada level middle manager ya. Itu juga tidak kadang-kadang tidak di sini kan. Misalnya kadang-kadang ada di Medan dan sebagainya macam itu ya. Tinggallah labor, buruh ya. Pada sisi labor misalnya ya, karena ini para pendatang, akhirnya separuh gajinya itu harus dikirim ke kampung. Ya pasti Ya, dong. tinggal separuh untuk Gak kehidupannya. nyampe lah separuh bang. Tetap Ada ya. 70 yang dikirim bang. 70, tinggal 30 ya kan, 30 30. Nah, 30 ini ya, kita berharap 30 inilah yang akan menjadi berputar dari pendapatan buruh ya kan. Oke, labor lah ya, tenaga kerja. Oke. Di situ ada makan, catering. Di situ juga ada penginapan. Tempat tinggal ya. Tempat tinggal. Tiba-tiba yang punya tempat tinggal bukan juga orang Dubai. Sudahlah akhirul kalam. Akhirul kalam habis semua. Catering pun bukan orang kita yang menyediakan. Nah, sudah selesai. Akhirnya seluruhnya menguap ya dari daerah. Tapi kalau seandainya memang yang punya kontrakan juga warga Dumai. Terus yang menyediakan cateringnya warga Dumai. Kan berputar nih. Ya. Yang usaha cateringnya juga bisa berjalan ya. Yang punya perusahaan properti rumah tadi kontrakan juga bisa berjalan. Bahkan bisa buat rumah lain sebelahnya gitu ya. Dan itu akan masuk kepada pasar Senggol. Yang masuk kepada pasar-pasar di Dumai ini dan segala macam. Nah, sehingga menstimulus ekonomi Dumai. Ya. Hari ini coba lihat. Ya, kota Dumai misalnya ketika kita ya pasar-pasar Dumai lah ya kan. Itu kan tidak berkembang. Ya. Tapi saat ini Bang, kalau sumber PAD kita dari Sugi Kunjungan, oke kita bisa lihat kondisi sehari ini kita fair juga ya. Adanya DIC nih menjadi daya tarik juga nih buat orang berkunjung ke Kota Dumai ya. Dan dari segi pendapatan untuk hal ini dalam arti wisata ya kunjungan meningkat nih Bang. Nah, yang analisa Bang gimana nih? Ya, ini kan awalnya kan harusnya ini kan sudah direncanakan dengan baik dan mungkin lebih maksimal. Ya, ketika menyambut hadirnya tol. Ya, tol ini kan sebagai satu berkah bagi kunjungan. Sebetulnya sebelum DIC pun kunjungan sudah terjadi. Misalnya ketika orang ingin melihat Pantai Koneng dan sebagainya itu ya, pantai-pantai Kota Dumai dan menjadi eksotis lah Dumai. Tapi pada waktu itu belum ada tempat yang dikunjungi. Nah, maka ketika sudah ada DIC maka lebih marak lagi. Tinggal bagaimana ini lebih ditingkatkan, misalnya dengan kuliner ya, dengan sebagainya. Usaha-usaha mikro kecil-kecilan ya, UMKM tadi bisa hidup semuanya Betul. Dan namun itu juga penting untuk mendapat pembinaan yang baik ya. Terutama dalam konteks marketing, terutama dalam packagingnya penting ya. Karena tampilan itu penting nomor satu juga ya. Apalagi saat ini isu kita apa yang dibawa oleh Kota Dumai ini juga perlu bagaimana pemerintah hadir nih. Apa yang mau kita spesialkan di Kota Dumai ya. Kota Dumai. Jangan hanya kerupuk capek terus ya. Jadi tidak hanya pada kreativitas masyarakat, tapi harus ada stimulan. Stimulan ini yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak swasta besar melalui program-program kerjasama mereka, kemitraan mereka dan sebagainya. Karena ini juga berkaitan dengan pada persoalan yang saya sebut tadi Gini rasio kan. Nah, kalau Gini rasio terjadi cukup melebar, maka apa yang harus dilakukan? Harus ada pemerataan. Apa yang harus diratakan? Maka pihak-pihak swasta itu harus melakukan kolaborasi dengan UMKM yang ada di Kota Dumai. Ya, jadi bukan hanya sebatas kami sudah keluarkan CSR-nya segini dan sebagainya. Nah, itu bukan
tidak masuk dalam konteks filosofisnya CSR sebenarnya ya. Seharusnya berkelanjutan. Berkelanjutan dan betul-betul memberikan pemberdayaan sehingga setelah itu para UMKM itu bisa tegak di kakinya sendiri gitu. Terus kita juga harus dikaji lagi, dievaluasi lagi ya. Iya, dievaluasi lagi. Itu penting. Dievaluasi gimana nih. Kalau yang udah layak dilepaskan ya. Kalau masih dibantu lagi seharusnya kan. Betul itu namanya berkelanjutan Bang ya. Jadi jangan dilepaskan juga ya. Namanya anak kecil dilepaskan nanti lari-lari di jalan ketabrak ya Bang ya. Siap. Oke Bang, kita beralih lagi nih Bang dengan kapasitas Abang maju sebagai DPD RI untuk di kursi DPRD ya. Ya. Hal yang akan Abang perjuangkan tadi kita ngomongin soal daerah pesisir ya. Bagaimana menurut Abang pembangunan di sana ya? Saya juga belum sampai nih Bang. Mungkin dari Abang yang udah jalan ke sana ke kemari ya, mungkin bisa memberikan gambaran nih pada kita, penonton-penonton kita juga nih. Baik, pesisir ini ya, tentu pesisir Selat Melaka ini ya. Nah, karena kawasan pesisir yang kita definisikan itu adalah yang berbatasan dengan pesisir Selat Melaka ya. Nah, ini sebenarnya kawasan yang eksotis ya. Kawasan yang eksotis, kawasan yang menarik, tapi belum tergarap. Belum tergarap ya. Semakin lama dia tidak tergarap, maka semakin memungkinkan dia menjadi satu ancaman. Ancaman memisahkan diri itu Bang? Bukan. Ancamannya itu adalah pertama ancaman abrasi. Abrasi pantai. Nah, kita coba biar fokus kita bahas tentang Rupat misalnya. Ya. Rupat sebagai pintu terdepan ya di pesisir Selat Melaka itu merupakan satu kawasan yang sangat eksotis dengan pantainya ya, kawasan pariwisata pantai yang luar biasa tuh. Apalagi Rupat Utara cantik tuh Bang ya. Cantik sekali. Pasirnya putih ya. Nah, namun hari ini kan mereka memiliki banyak persoalan di sana. Ya, salah satu persoalannya itu kan persoalan infrastruktur. Nah, berikutnya mereka punya persoalan misalnya pada sisi stunting ya. Karena apa? Ini kan faktor ekonomi. Ya, saya pernah punya pengalaman 17 Agustus tahun 2022 ketika itu saya berada di sana. Ya, saya ajak 2 atau 3 orang anak SD yang selesai apel itu, ya, saya ajak dia foto di situ. Nah, begitu habis selesai foto, saya lihat fotonya. Dari 3 orang itu 2 orang stunting. Nah, ini persoalan kita di masa akan datang ya, bahwa Indonesia Emas tahun 2045 itu akan menjadi sesuatu yang angan-angan kalau generasi muda hari ini, anak-anak hari ini ya, bukan generasi muda, generasi alfa hari ini itu mereka punya persoalan dengan status gizi buruk dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa jadi generasi yang baik sementara gizi mereka terpenuhi. Iya. Jadi kalau bahasa Melayunya itu terbantut lah. Pertumbuhannya tak rato ya. Aduh kecil sebelah. Itu terbantut ya. Nah, itu persoalan kita, persoalan abrasi, persoalan itu tadi ya yang saya sebetulnya malas mau menyebut persoalan-persoalan yang crime ya, misalnya seperti human trafficking, masalah kejahatan narkoba dan sebagainya itu. Dan ini memang kaitannya juga dengan ekonomi. Besar sekali ya. Ketika orang susah cari kerja, ada tawaran menarik, dan itu besar pula itu. Jadi kan ya itu salah satu faktor ya. Faktor. Tapi paling tidak itu juga bisa menutupi ya. Karena dalam teori syariah misalnya, ketika kita bicara tentang maqasid syariah itu ya, ketika kita ingin menegakkan syariah itu, pastikan kesejahteraan sudah terjadi. Maka apa yang dipentingkan oleh seorang pemimpin yang mengaku dirinya sebagai bagian daripada konteks syariah itu adalah mensejahterakan ya. Jadi sejahterakan masyarakat, insya Allah masyarakat tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada apa yang kita prediksikan itu. Berkaitan juga dengan Pancasila juga kan Pak? Iya. Sila kelima tadi ya. Betul. Jadi bagaimana Pancasila itu sendiri kan penetrasi dari konsep-konsep maqasid syariah. Iya. Ya. Dan itu sudah dipikirkan oleh para founder kita. Sudah dibumikan ya, konsep-konsep yang luar biasa itu dibumikan menjadi konsep Nusantara ini. Lalu tidak pernah ada bentrok dengan Pancasila itu. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampailah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu adalah semua dalam konsep itu yang dituju dalam pembangunan kita. Jadi saya kan melihat hari ini ada tren para pemimpin ini kan menampilkan wajah agama ya. Nah,
wajah agama itu maqasid syariah. Nah, maqasid syariah menginginkan itu kesejahteraan. Ya, jadi tegaknya kesejahteraan itu menimbulkan kesolehan. Ya, orang bisa saja dia sholat, tapi ketika punya masalah dengan keluarganya yang tak makan dan segala macam. Nah, makanya Sayyidina Ali itu mengatakan itu, ya, kata Sayyidina Ali, dia bilang andai kata musuh utama itu adalah kemiskinan. Karena andai kata kemiskinan itu berbentuk seperti orang, kata Sayyidina Ali, maka akulah orang pertama yang akan membunuhnya. Sebab setiap kali kemiskinan itu masuk kampung, maka pastilah kekafiran, ya, terjadi, kekufuran akan menyertainya. Nah, artinya tugas pemimpin yang paling utama itu adalah mensejahterakan. Mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan. Mensejahterakan itu caranya seperti apa? Lapangan kerja, terus pertumbuhan ekonomi, menghidupkan UMKM, membuka ke pasar. Itu tugas utama pemerintah. Jadi jangan salah, jangan keluar dari maqasid syariah itu. Iya. Tuh. Jadi kalau itu sudah dihidupkan, mudah-mudahan perekonomian di masyarakat juga semakin membaik, angka kemiskinan juga bisa dientaskan, pelan-pelan akan mengarah sendiri ke kebaikan. Ya. Nah itu, jadi orang yang seperti hari ini kan, ya, orang yang taat, orang yang soleh itu ya adalah orang yang secara ekonominya dia baik. Orang yang paling mungkin bisa taat menjalankan perintah agama itu biasanya adalah orang yang paling sederhana dalam faktor produksinya. Kalau kita bicara tentang dari teori Karl Marx misalnya, ada faktor produksi misalnya. Nah, cara berproduksi itu, ya, semakin simple cara dia berproduksi, semakin mudah dia berproduksi dan menghasilkan uang yang mudah, maka orang itu akan semakin mudah peradabannya. Tapi semakin sulit dia, ya, maka semakin sulit juga peradabannya. Itu ya. Jadi dia selari itu. Maka siapakah yang menenggarai, ya, memudahkan urusan itu? Pemimpin. Pemimpinlah yang harus mengerti. Pemimpinlah yang harus membukakan lapangan kerja. Pemimpinlah yang harus menyediakan kesejahteraan itu melalui itu tadi, bahwa menjamin investasi menjadi baik, menjamin tumbuhnya sektor usaha, menjamin orang bisa mengakses lapangan kerja, menjamin orang bisa mengakses pendidikan untuk menciptakan sumber daya. Itu. Jadi berkaitan juga nih kalau kita ngomongin soal pemimpin tadi, berarti juga dia harus mempunyai ketegasan dalam artian bukan semua investasi yang datang kita terima. Contohnya kejadian nih Bang, yang di Batam. Kejadian Rempang dan Galang ya. Karena pemimpin tidak bisa melihat nih bahwasanya banyak hal yang ternyata membawa mudorot. Kalau saya melihatnya nih Bang. Kalau Abang nih kayak gitu-gitu, kata juga tanggapan Abang nih. Nah, bagaimana tuh Bang? Oh, mengenai Rempang nih. Aduh, ini berat ini kalau mengenai Rempang. Berat-beratkan Bang. Itu usah diberat-beratkan. Kita kaji secara mengenai Rempang ini kan tidak boleh terjadilah dengan kawasan pesisir kita ini, ya kan. Tapi kalau tidak kita jaga akan terjadi. Ya itu makanya kita ngomong Rempang takutnya ini bergeser nih Bang. Jadi artinya ya kita perlu melihat kebutuhan daerah itu ya. Maka pembangunan itu setelah pasca Orde Baru itu berbasis sumber daya lokal tuh. Nah, pada fase Orde Baru misalnya kan Indonesia ini lebih kepada pertumbuhan dan pemerataan. Dia pakai teori teori pertumbuhan linier, Rostow, ya, teori pertumbuhan liniernya Rostow. Nah, teori itu sudah berjalan sampai kepada fase tinggal landas namanya. Nah, terus tapi kan melahirkan persoalan melahirkan elit kekuasaan ekonomi. Nah, pada waktu itu akhirnya jatuh ini. Nah, akhirnya teori ini tidak dipakai lagi. Terus kalau gitu sepasca reformasi orang pakai teori apa? Nah, teori yang harus kita pakai hari ini adalah teori pembangunan yang berbasis kepada sumber daya dan sumber daya manusia yang ada secara lokalitas. Jadi artinya kalau nak bangun Dumai, lihatlah sumber daya Dumai ini. Perhatikan budak-budak Dumai ini. Perhatikan juga peradaban-peradaban yang ada di Dumai ini, budaya yang ada di sini. Maka kalau dalam konteks itu, maka saya agak kurang setuju dengan Rempang itu. Kenapa? Karena paling tidak pelajari secara antropologis dulu.
Rempang itu sebagai sebuah pulau yang mengimpor sebuah peradaban yang paling lama, namanya masyarakat Rempang. Masyarakat Rempang itu adalah masyarakat suku laut yang pada masa abad-abad awal sebelum Indonesia ini ada, mereka lah orang-orang yang piawai dalam melaut, berdagang juga ya. Dia sebagai dia sebagai navigator ya. Tidak akan bisa orang masuk Selat Melaka ini tanpa ada orang Rempang. Ya, mereka lah yang menunjuk jalan menuju ke Melaka. Mereka lah yang menunjuk jalan, bahlah mereka adalah pelaut ulung. Handal ya. Dulu mana ada kompas. Iya. Kompas belum ditemukan betul. Ada lanun juga di belakang. Iya, dan mereka juga lanun. Lanun juga. Ya. Jadi kalau saya mohon maaf karena ini pembacaan saya ya. Jadi kalau salah saya berani menunjukkan bukunya. Ya, saya berani menunjukkan bukunya karena memang bangsa masyarakat ini termasuk Rempang ini juga, suku Rempang ini juga ada di Rupat, ya suku yang ada di Rupat, karena dia adalah suku laut. Jadi ada, kalau kita membedakan itu ada suku laut, ada suku pedalaman. Ya, suku pedalaman bisa jadi Sakai misalnya ya, ada semacam suku Akit misalnya ya, yang juga pecahan dari itu semacam macam. Nah, ada suku di Pulau Rempang, namanya suku Rempang. Di masa lalu itu luar biasa, dan dia boleh jadi dialah yang mengawal Paramiswara, yang mendirikan sebuah kerajaan Melaka di masa lalu. Itu luar biasa sejarahnya. Iya, Bang. Ya, yang dari pembacaan saya seperti itu. Saya dengar juga itu bagian juga ada pejuang-pejuang juga. Pejuang. Jadi mereka orang-orang hebat. Ada Badang di situ. Kalau orang ML itu ya, ada tokoh pahlawan Melayu itu namanya Badang di sana. Badang itu orang kuat. Jadi mereka bawa perahu itu dengan tangan saja, dan itu ya dalam mitologi Melayu lah. Ya. Intinya yang hal-hal yang lokal tadi harus dijaga juga. Harus dijaga. Jadi berbasis lokal. Kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Jadi tidak bisa lagi kita secara general seperti mengulangi sistem Orde Baru di masa lalu ya. Sistem Orde Baru itu kan begitu. Secara nasional maka dibuat sebuah aturan pertumbuhan yang secara merata secara nasional, tapi kan karakter beda. Ya, tiap daerah punya budaya juga, punya aturan juga, ya, adatnya gitu adatnya kan? Ya, kearifan lokalnya gitu. Contohnya mendirikan perusahaan di sini, terus juga harus dikaji nih, impact-nya apa nih buat warga sekitar. Betul, itu. Atau seperti kemarin kan tempat wisata Ekopark dan lainnya mungkin kan ya. Jadi ini ada pengaruhnya nih nggak? Bagaimana dengan kearifan lokal itu bisa terjaga tidak? Itu juga perlu diperhatikan. Dan kita bicara hal ini, kita takut ini bergeser kepada daerah kita kalau tidak terlalu diperhatikan nih Bang. Ya? Insya Allah. Kalau masyarakat Dumai mempercayakan saya sebagai anggota DPD RI, kita kejaga itu. Ya. Intinya bukan itu juga Bang, tolak ukurnya itu ya. Duduk dan tidak duduk ya Bang, memang tugas kita bersama nih Bang. Oke. Sepakat Bang ya? Siap. Duduk dan tidak duduknya ini harus jadi PR juga nih bersama. Iya, siap. Bang, dan tentunya bagaimana bersinergi dengan banyak pihak lah ya. Siap. Oke nih Bang, berkaitan dengan ekonomi sudah nih. Kita balik lagi pendidikan nih Bang. Ya, karena bagaimanapun selama ini adalah tokoh pendidikan juga nih. Ya. Karena kalau kita ngomongin pendidikan nih berkaitan lagi nih, impact-nya juga buat ekonomi dan lain-lainnya. Ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Ya. Kondisi hari ini Bang, ya kita beberapa banyak juga saya hadirkan juga saya dengan pertanyaan yang sama. Ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata tidak sesuai juga dengan kebutuhan dari daerah, zona ya. Masalah zona tadi Bang. Zonasi ya. Karena susah juga nih Bang ya. Di sekolahnya nggak, di dekat rumahnya tidak ada sekolah negeri ya. Sementara dia harus sekolah di sana, itu kan zona dia. Kan jadi masalah juga nih Bang. Ini perlu juga diperhatikan kayak ini Bang. Oh iya. Ya menurut saya ini menjadi isu semualah ya persoalan ini. Bagaimana perlu ada pemodelan baru lagi ya, persoalan supaya terjadi keadilan dalam berpendidikan. Karena memang pendidikan dasar menengah itu kan merupakan kewajiban negara ya, kewajiban negara. Sehingga kita kan jumpa ini dengan persoalan-persoalan ini di lapangan. Nah, pemodelan apa yang harus kita lakukan sehingga keadilan itu bisa terjadi di tengah masyarakat kita. Tidak ada tangisan lagi. Terutama ini yang saya lihat ini kan terjadi dengan malah pada orang-orang miskin kadang-kadang. Maka akhir-akhirnya mereka harus masuk ke swasta yang berbayar dan sebagainya. Ini kan membebani lagi ya kan, membebani lagi padahal
ada sekolah-sekolah negeri yang tidak berbayar, yang free, gratis. Tapi karena tadi terkena tidak zonasinya. Tidak zonasinya ya, dan pemerintah betul tidak menyediakan kapasitas yang tepat di situ. Nah, ini memang perlu penanganan yang sifatnya kooperatif ya dengan masyarakat, dan pemerintah harus betul-betul melihat itu dari sisi jumlah penduduk yang ada di sana dan usia sekolah yang ada di sana, sehingga jangan sampai di tempat padat masyarakat malah cuma ada satu sekolah misalnya, harus ditambah lagi itu. Jadi jangan sampai membangun sekolah di tempat yang kosong melompong, akhirnya nggak ada juga sekolah situ ya. Gitu. Dan kalaupun harus mengakses sana harus jauh dan sebagainya ini ya. Nah, inilah yang menurut saya jadi harus benarlah ya, baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaannya. Karena ini kadang-kadang sudah perencanaannya benar, pelaksanaannya ini yang tidak benar. Order lagi misalnya ya, tanah yang ada di sini, yang dekat di sini dibangun di sini. Nah, ini yang menurut saya tidak juga benar. Jadi bagaimana pembangun juga bisa menyentuh tepat kepada sasarannya dan juga ya berkesinambungan manfaatnya itu ya. Manfaatnya itu yang harapan bersama. Oke, Bang. Ada nggak Bang yang mau disampaikan juga kepada masyarakat Kota Dumai ya? Sejauh ini kan kita masih adem-adem nih Bang ya. Tapi semua yang hadir di sini wajib nih Bang nyampaikan bagaimana kita menciptakan kondisi yang adem ayem saja ya. Biarlah cukup ya. Mungkin kalau ada pun di mana-mana ya, ada yang gini-gini, tapi kita pengen Dumai aman lah hari ini ya. Sepakat Bang ya? Ya saya sangat sepakat. Silakan Bang diimbau kepada masyarakat kita Bang. Terkait dengan pemilu ya? Iya Bang. Baik. Saya memberikan apresiasi yang besar ya dengan pemilu kita 2024 ya. Sebagai seorang ilmuwan lah ya, yang saya juga mengamati banyak tempat, banyak negara ya. Sebenarnya kita bersyukur dengan Indonesia hari ini. Ya. Maka jadikan pemilu ini sebagai pesta demokrasi saja. Ya, perbedaan itu biasa-biasa saja. Bahwa para pemimpin kita itu kan orang hebat-hebat semua. Ya. Nggak ada yang masalahnya. Jadi tidak perlulah sentimennya itu sampai berkelahi, sampai perang ya, sampai itu pecah saudara dan sebagainya. Itu tidak benar. Cerdaslah kita menjadi orang-orang yang pemilih ya, karena saya lihat ini kita nih bersyukur kepada Allah bahwa kita ditakdirkan punya calon-calon yang baik-baik semua. Ya, tinggal memilih siapa yang terbaik daripada mereka. Mereka adalah orang hebat ya. Mereka adalah putra-putra bangsa terbaik nih. Ya, kalau nggak mungkin bisa di situ posisinya kan hari ini ya. Itu. Tinggal bagaimana orang hebat tadi kita cari yang terhebat versi masing-masing. Jadi jangan dongkol-dongkolan lah ya. Jangan bawa kalau anak-anak sekarang bilang itu baperan gitu ya. Sudah, kalau mau berargumentasi, kita argumentasikan dengan baik, bangun narasi yang baik ya, sampaikan dengan baik, tidak saling menyerang dan menjelekkan dan sebagainya. Ini tidak baik gitu. Tidak baik ya. Bagaimana juga pemimpin juga punya peran besar nih ya, atau elit-elit politik juga bagaimana walaupun berbeda politik ya, seperti Abang tadi kan alasannya keluar takutnya gara-gara duduk tetap di politik gak bisa bergabung lagi ya. Hal itu harus kita kesampingkan dulu Bang ya. Bagaimana kita sama-sama punya niat yang sama walaupun berbeda politik, kepentingan sama nih. Tetap dasar kepentingannya adalah untuk masyarakat nih. Betul. Hanya saja mungkin pola partainya beda-beda dengan cara beda-beda. Betul. Nah, yang jelas kuncinya adalah bagaimana yang kita lakukan hari ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Betul. Oke Bang, saya kasih kesempatan buat Abang nih di menit-menit terakhir nih Bang. Ya. Kira-kira apa yang kurang kita omongin, Abang sampaikan saja nih Bang. Apa nih yang mau disampaikan kepada penonton kita Bang? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada hari ini ya, yang menonton podcast ini ya, saya berharap mari kita peduli dengan pembangunan di negeri kita, terutama kawasan pesisir, pembangunan Riau pesisir ini yang masih jauh tertinggal dari kawasan-kawasan lainnya. Kalau tidak kita yang memperjuangkan, kita tidak akan mungkin kawasan ini menjadi lebih baik di masa akan datang. Mari kita wariskan khazanah kebudayaan, khazanah politik yang baik, khazanah ekonomi baik kepada generasi kita di masa akan datang, supaya kita tetap dihargai, supaya kubur kita tidak dikencingi oleh generasi yang akan datang. Barangkali itu saja. Hina sekali itu ya. Sampai kuburan kita pun dikencingi ya, karena meninggalkan sesuatu yang gak baik ya. Oke Bang. Ya, makasih itu aja. Oke, terima kasih hadirnya Bang ya. Terima kasih mudah-mudahan yang kita obrolin walaupun sederhana ini ya.
bisa bermanfaat juga buat orang lain. Ya. Amin. Kalau saya membahas terlalu detail juga, saya nggak paham juga nih Bang. Nanti terlalu Baim sok-sokan kayak enak juga kan. Saya membahas sesuai kapasitas saja dan yang terjadi di lapangan juga ini fakta-faktanya yang kita angkat Bang ya. Makasih atas kehadirannya dan tentunya kembali kita ingatkan kepada warga Kota Dumai dan juga penonton-penonton kita ya, gunakan hak suara Anda di 14 Februari mendatang ya. Cegah orang jahat menjadi penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.